Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Samsul Hilal selaku dosen pengampu pada mata kuliah praktik pengamalan ibadah atau yang biasa disebut dengan PPI. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada pemirsa yang sudah menonton video ceramah kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita hingga kita sehat walafiat hingga saat ini. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa peradaban umat manusia dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang menerang, dan semoga di hari akhirat kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sekalian, perkenalkan saya Rindi Widya Safitri, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Prodi Akuntansi Syariah, akan memberikan ceramah pada kali ini mengenai wanita pedagang sukses. Wanita adalah makhluk yang harus dimuliakan, disayangi maupun diperhatikan lebih dari seorang laki-laki. Tidak dapat dipungkiri bahwa wanita memiliki sisi yang berbeda dari seorang laki-laki, baik dari sisi fisik maupun mentalnya. Oleh sebab itu, wanita dipandang sebagai makhluk yang lemah. Dengan keterbatasan inilah, wanita seharusnya diposisikan sebagai makhluk yang mendapat perhatian khusus terlebih dari seorang lelaki. Meskipun keterbatasan fisik maupun mental yang ada pada diri seorang wanita, justru hak-haknya harus dilindungi. Keterbatasan tersebut tidak menjadi alasan sebagai untuk membedakan status sosialnya. Artinya, wanita juga memiliki hak-hak yang sama dengan laki. Seperti halnya mendapatkan hak untuk mencari pekerjaan, hak untuk hidup aman, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, maupun hak untuk terhindar dari sikap diskriminasi. Sesungguhnya wanita muslimah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam dan pengaruh yang besar dalam kehidupan setiap muslim. Dia akan menjadi madrasah pertama dalam membangun masyarakat yang saleh, tatkala dia berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi. Saudara-saudara sekalian, berdagang merupakan suatu usaha yang banyak ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat ini. Profesi berdagang tentu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga maupun diri sendiri. Peran yang biasa digeluti dalam berdagang ini biasanya seorang lelaki. Namun demikian, banyak sekali kita jumpai di setiap pasar ataupun di setiap jalan yang memiliki usaha dagang itu adalah wanita. Seperti di toko baju, seperti di penjual makanan, itu biasanya ada pekerja atau pedagang wanita. Perkembangan globalisasi, teknologi, dan informasi serta perekonomian dewasa ini, kepentingan akan pekerjaan tentu lebih meningkat. Isu tentang kesetaraan gender dinaungkan, khususnya tentang persamaan hak bagi wanita untuk bekerja di luar rumah. Wanita dipandang mempunyai hak yang sama dan mesti dilindungi sebagaimana hak-hak kaum lelaki. Bahkan, pengaruh perkembangan zaman tersebut banyak sekali ditemukan pekerja wanita sebagai pedagang di luar sana. Seperti pedagang-pedagang
online, pedagang-pedagang pedagang-pedagang minuman, pedagang-pedagang sayur-sayuran maupun pedagang-pedagang baju di toko-toko pasar di sana. Terkait fenomena pekerja wanita ini, ulama tentu tidak tutup mata dan pastinya memiliki pendapat-pendapat hukum tersendiri mengenai pekerjaan wanita ini. Dalam konteks hukum, wanita sebagai pedagang itu harus memenuhi syarat atau izin dari seorang wali ataupun suaminya. Menurut hukum Islam, pekerja wanita sebagai pedagang diperbolehkan. Dilihat dari sisi normatif saja, terdapat beberapa ketentuan ayat Al-Quran yang menyeru agar manusia berusaha dan mendapatkan hasil dari usahanya. Seperti dalam ketentuan Quran Surat An-Nisa ayat 29 dan ayat 32, Surat Al-Ahzab ayat 33, dan dalam hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Abu Daud telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mempekerjakan wanita. Wanita yang bekerja sebagai pedagang merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Kondisi ekonomi yang menurun mengharuskan wanita untuk bekerja. Telah disebutkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Saudara-saudara sekalian, terkait dengan pekerjaan wanita sebagai pedagang, Islam sangat memperbolehkan seorang wanita untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik diri sendiri maupun untuk keluarga. Alasan pembenar ini yang hingga saat ini sangat dianggap cukup representatif, yaitu konteks historis usaha dagang yang dilakukan oleh istri Rasulullah SAW, yaitu Siti Khadijah. Khadijah dipandang sebagai pedagang yang sangat kaya raya dan sebagai contoh pedagang wanita yang sangat sukses di zaman Rasulullah SAW. Khadijah dipandang sebagai pedagang dan pebisnis yang sangat jujur. Ia juga mempekerjakan orang-orang Quraisy yang jujur dalam mengawasi barang dagangannya. Khadijah merupakan pedagang yang sangat terkenal di zamannya, dan Khadijah pun menjalin hubungan bisnis dengan Rasulullah SAW sebagai pengelola dagangannya. Dengan demikian, landasan historis profesi dagang bagi seorang wanita dalam Islam secara langsung mengacu pada bisnis dagang Khadijah. Saudara-saudara sekalian, harus ada batasan-batasan umum bagi seorang pedagang wanita yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tidak berbaur dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, harus menutup aurat dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan mengaplikasikan etika Islam lainnya dalam berdagang. Saudara-saudara sekalian, dari ceramah yang telah saya sampaikan, ada kesimpulan bahwa Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, sebagai bukti nyata bahwa wanita bisa menjadi pedagang yang sangat sukses dan terkenal selagi ada niat dan usaha yang ada di diri kita sendiri,
selama menggeluti profesi berdagang ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ucapan maupun perbuatan saya selama berceramah ini, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf kepada pemirsa yang menonton video ceramah saya ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.